Kita ketemu lagi di channel Binci Coding ya. Nah, kali ini kita akan melajari mengenai apa sih PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Dasarnya seperti apa? Saya akan mencoba untuk menjelaskan. Kita akan belajar bareng ya. Yang pertama, PBO sendiri adalah pemrograman yang berorientasi pada objek ya. Jadi program yang digunakan itu kita menggunakan objek ya. Objek itu kan bisa manusia, bisa hewan, bisa benda ya. Jadi kita akan melibatkan objek dalam belajar pemrograman ya. Kurang lebih seperti itu untuk pengertian dari PBO sendiri. Kemudian aplikasi yang dipakai dalam bahasa pemrograman berorientasi objek itu sebenarnya ada banyak ya. Ya seperti Java, C++, VB, PHP, Pascal, dan masih banyak lagi. Kemudian di dalam PBO sendiri ada yang dinamakan dengan atribut ya. Atribut itu merupakan ciri-ciri yang melekat pada sebuah objek ya. Jadi objek itu kan pasti ada cirinya ya, pasti ada karakternya. Kita lihat gambar di samping ya. Gambar di samping contohnya adalah sepeda ya. Sepeda itu dia memiliki ban ya, dia memiliki rem, kemudian dia memiliki pedal ya. Dari situ dia merupakan ciri dari objek sepeda ya. Jadi apa yang dimiliki oleh objek itu itulah atribut. Dia memiliki atribut. Kemudian kita lihat contoh yang lain, misalkan burung ya. Nah, burung itu juga memiliki atribut. Atribut itu yang dia miliki misalkan ya sayap, cakar, dia memiliki ini apa mata ya. Kemudian contoh lain ada manusia ya. Manusia itu juga punya atribut ya. Atribut yang dimiliki manusia misalkan dia punya tangan, dia punya telinga, dia punya mata, dia punya kaki ya. Itu adalah atribut-atribut yang dimiliki oleh objek manusia ya. Jadi bahasa pemrograman berorientasi objek sendiri nanti kita mengumpamakan objek-objek itu untuk dimasukkan dalam bahasa pemrograman ya. Kemudian kita mengenal yang apa yang dinamakan dengan metode ya. Metode dalam bahasa pemrograman itu ada yang dinamakan dengan metode ya. Apa itu metode? Merupakan hal yang dapat dilakukan oleh sebuah objek di mana dia melibatkan atribut yang dimiliki ya. Tadi ada beberapa atribut yang dimiliki oleh objek ya. Jadi dari atribut tersebut apa yang bisa dilakukan kan gitu. Contoh yang tadi adalah sepeda ya. Kita lihat sepeda tadi ada ban, ada rem, ada pedal. Karena dia punya roda ya kan, maka dia bisa bergerak. Karena dia punya rem maka dia bisa melakukan pengereman ya kan. Karena dia punya pedal otomatis dia bisa berjalan ya. Kemudian kalau dari contoh yang tadi burung misalkan, karena dia punya sayap, punya mata, maka dia bisa terbang ya. Manusia dia punya tangan, punya telinga, punya mata, karena dia punya kaki juga maka dia bisa berlari. Karena punya tangan dia bisa memegang ya kan. Karena punya telinga dia bisa mendengar. Nah itu adalah metode. Jadi metode itu hal yang bisa dilakukan ya ketika dia punya beberapa atribut. Jadi hal yang dapat dilakukan oleh sebuah objek ya, sebuah objek ketika dia memiliki atribut-atribut ya, atau melibatkan atribut yang dia miliki. Oke, untuk sebagai latihan ya, untuk latihan
kalian tentu mengenal ya karakter ini, guys. Pecinta game, kalian pasti mengenal karakter ini. Coba sebutkan untuk atribut yang dimiliki oleh karakter ini, ya, atribut-atribut yang mereka miliki. Kemudian sebutkan juga metodenya, ya, metode daripada karakter-karakter game Mobile Legend, ya. Nah, game Mobile Legend yang kalian kenal. Di samping jawaban bisa ditulis di komentar ya, komentar dari channel ini, ya. Binatang semua. Kemudian kita mengenal yang namanya variabel, ya. Dalam pemrograman saya kira nggak cuman PBO aja ya, di pemrograman lain juga kita mengenal adanya variabel. Apa sih variabel? Variabel merupakan pengenal yang mewakili nilai tertentu dalam pemrograman, ya. Jadi kita mengenalkan sebuah variabel itu mengenalkan sesuatu yang mewakili nilai tertentu dalam pemrograman. Tentunya berbeda dengan konstanta yang dinamakan konstanta, ya. Konstanta itu merupakan pengenal akan tetapi nilainya tetap, ya, akan tetapi nilainya tetap. Misalkan dia bernilai 10, 5, 7 dan sebagainya. Untuk memudahkan dalam pemahaman, ya, misalkan kita lihat gambar di samping itu ada sebuah mangkok, ya. Mangkok itu bisa berisi atau dia sebuah wadah, ya, dimana bisa berisi apapun, ya, bisa diisi apapun. Jadi kalau bisa diisi apapun nilainya juga bisa berubah-ubah, ya, ya, bisa berubah-ubah, artinya bisa diisi apapun, ya. Contoh, ya, misalkan kita ingin menghitung persegi panjang, ya, ingin menghitung persegi panjang, tentunya kita paling tidak ada dua mangkok di sini. Mangkok yang pertama untuk menampung isi panjang, ya. Yang kedua untuk menampung isi lebar, ya. Jadi panjang itu kan nilainya bisa berubah-ubah, ya, setiap persepanjangan bisa berbeda-beda ya pengisiannya atau panjangnya, lebar pun juga sama. Sebagai contoh, panjang sama dengan 10, maka mangkok tersebut atau nilai 10 tersebut dimasukkan ke dalam mangkok. Jadi mangkok tersebut bersih nilai 10. Kemudian lebar misalkan 5, maka nilai 5 itu dimasukkan dalam mangkok. Jadi mangkok tersebut bernilai 5, ya. Tentunya mangkok tersebut mempunyai nama, ya. Misalnya tadi panjang dimasukkan ke mangkok, berarti mangkok tersebut memiliki nama panjang, ya, mangkok panjang. Kemudian lebar juga sama, jadi wadah tersebut memiliki nama, ya. Kemudian misalkan kita ingin menghitung luas, ya, otomatis kita butuh satu mangkok lagi, ya, butuh satu mangkok lagi yang digunakan untuk menghitung luas atau hasil daripada luas, yaitu panjang kali lebar, ya. Misalkan tadi panjangnya 10, lebarnya 5, maka luasnya 50, ya. Nilai 50 tersebut dimasukkan dalam mangkok luas yang bernama luas, ya. Jadi seperti itu mangkok, wadah, ya, variabel itu semacam wadah yang digunakan untuk nilai yang dimasukkan. Kemudian untuk variabel sendiri ada aturan-aturan dalam penamaan, ya, dalam penamaan, yaitu yang pertama, tidak boleh menggunakan kata kunci dari Java. Maaf untuk yang penggunaan aplikasi di PBO ini, kita belajar dengan menggunakan Java, ya. Tadi saya sebutkan bahwa
aplikasi yang banyak juga digunakan dalam PPO, contoh Pascal, VB, C++. Ya, kali ini kita akan memakai Java. Ya. Variabel tidak boleh menggunakan kata kunci dari Java, ya, seperti if, for, switch, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nama variabel boleh menggunakan huruf, boleh angka, boleh garis bawah, ya. Kemudian nama variabel harus diawali dengan huruf kecil, ya. Karena dalam Java sendiri dia menggunakan gaya camel case, ya. Kemudian jika variabel dari satu suku kata, lebih dari satu suku kata, maka kata yang kedua ditulis dengan diawali dengan huruf besar. Sebagai contoh, jumlah bilangan, B-nya harus besar, ya, karena lebih dari satu suku kata. Itu contoh untuk variabel, ya. Kemudian untuk pemrograman sendiri mengenal yang namanya tipe data, ya. Tipe data merupakan jenis nilai, ya, nilai yang dimasukkan dalam variabel tadi, ya. Nilainya itu apa? Berupa angka atau berupa tulisan, ya, atau string, ya, atau berupa angka yang ganjil dan sebagainya, ya. Tipe data ini macamnya satu, ya, char, ya, char, yaitu tipe data karakter. Contoh misalkan L, ya, L itu singkatan dari laki-laki, ya. Kemudian W singkatan dari wanita, ya. Kemudian ada integer atau biasa disingkat dengan int, ya, integer, berisikan angka atau bilangan bulat, ya. Contoh angka 7, ya. Kemudian float, ya, float itu bilangan desimal, ya, berisikan bilangan desimal. Sebagai contoh, pi sama dengan 3,14, ya, 3,14. Kemudian double, ya, double itu sama dengan desimal, ya, sama dengan desimal, cuman kapasitasnya lebih besar, ya, kapasitasnya lebih besar. Kenapa di sini ada integer, ada desimal? Kenapa enggak catur saja? Kan fungsinya sama, ya, cuman membedakan kapasitas, ya. Tahu enggak kenapa? Ya, kita pernah melihat misalkan ada sebuah game, di situ syarat untuk memainkan game minimal RAM 4 misalkan, tapi di sisi lain ada game yang minimal 8, ya. Berarti di situ ada perbedaan dalam penulisan program di dalamnya, ya. Semakin banyak penggunaan, ya, double, itu berarti dia akan membutuhkan memori yang lebih besar, ya. Jadi dalam pemrograman pintar-pintar kita untuk menyesuaikan jenis tipe data yang kita pakai, ya. Jangan sampai kita asal-asalan, karena nanti akan berhubungan dengan jumlah memori yang akan kita pakai. Kemudian ada tipe data yang namanya string, ya. Tipe data yang namanya string yaitu kumpulan dari karakter yang membentuk teks, ya. Jadi karakter yang membentuk teks, ya. Di situ berarti bisa huruf, bisa angka dalamnya, diapit dengan T, ya. Contoh benci coding, ya, gitu, ya. Kemudian ada tipe data yang berisikan boolean, ya, yaitu tipe data yang hanya bernilai true atau false, artinya iya atau tidak, ya. Jadi boolean itu nanti dalamnya berisi iya atau tidak. Contoh lulus atau tidak, ya. Mungkin itu saja dari pertemuan pada kali ini. Terima kasih, selalu semangat.